Boys Club and KTM Lovers, balik lagi sama gua Herman di channel YouTube kita Monkey World Garage TV. Nah, kenapa gue selalu ngomong pakai kata nah ya? Tapi gini, minggu ini kita bakalan bahas satu motor yang cukup lumayan lawas untuk modelnya, tapi untuk modifikasinya nggak main-main. Dan bisa gue klaim, mungkin ini Duke 200 yang old version, yang paling head-on, atau mungkin yang paling gokil untuk modifikasinya. Dan yang pasti yang paling gokil juga yang MWG modifikasi dari motor si Duke 200 model first generation-nya ini. Nah, ini sebetulnya udah lama. Project motor Om Bayu ini, yang punyanya Om Bayu, sebetulnya udah lama. Dia salah satu konsumen setia MWG dan yang percaya sama MWG, karena seperti kita bilang di moto kita, ya kita bukan hanya modifikasi motor, tapi kita build komunikasi dan trust. Maksudnya kita bangun komunikasi dan kepercayaan antara konsumen, pemilik motor, dan MWG. Dan akhirnya jadinya seperti ini. Ini total modifikasi, total banyak yang kita rubah, bahkan sampai cat pun kita rubah. Nah, gue pengen jelasin, pengen gue jabarin parts apa aja sih yang kepasang. Kenapa nih dibilang head-on? Kalau kata anak sekarang ya, kalau kata gue full modifikasi yang pasti. Kenapa nih hot ya? Kenapa nih head-on? Kenapa nih keren? Gitu kan? Karena emang bener-bener gua sama Om Bayu, kita brainstorming, kita konsepin mau seperti apa, bahkan untuk detailnya itu pun sama. Kita sangat-sangat konsepin dan kita jaga biar semuanya fungsional dan juga sesuai dengan estetikanya. Nah, ini motornya, ini Duke 200 model lama, old but gold gitu. Ini model lama, cuman keluarannya tahun 2017. Tapi model yang pertama, yang first generation. Pertama kali Om Bayu minta pokoknya motornya pengen tampil beda dari yang lain. Jadi selain parts yang kita pasang, nanti akan kita sebutin satu persatu, catnya kita rubah. Seperti halnya selalu yang kita bikin di MWG, kita punya signature sign-nya untuk repaint-nya MWG, yaitu untuk R-nya ini. Untuk di Duke yang lama ataupun Duke yang baru, kita selalu ada ini. Ini menjadi satu signaturnya MWG lah, bisa dibilang kayak gitu ya kan, karena memang rata-rata semuanya kita bikin ada signature si R-nya. Jadi kita sebutnya Duke R atau Duke 200R. Jadi catnya kita konsepin, catnya kita rubah. Cuman si Om Bayu nggak mau berubah dari STNK-nya. Maksudnya warnanya tidak mau berubah dari sesuai dengan STNK. Jadi akhirnya kita tetap pakai warna orange. Cuman perpaduannya kita ini gokil banget. Perpaduannya nggak umum banget ya kan. Oke, mungkin kalau kata orang KTM umum dengan orange. Yes, betul. Tapi orange seperti apa? Ini orange ya kayak yang kita bikin, jangan sangat-sangat jarang, bisa dibilang mungkin satu-satunya orange yang seperti ini. Dan cat ya, bukan cutting atau decal. Jadi orange-nya kita konsepin orange candy kayak gini. Perpaduannya dengan silver. Ini pour silver, kita padu-padanin dari velgnya, dari spakboard sampingnya, headlamp list, terus tankinya sampai ke belakang dan ke single seat. Jadi memang kita padu-padannya antara orange dan silver, dan kalian bisa lihat keren banget ya, asik ya, simple tapi asik. Terus untuk fungsional, dan yang pasti seperti kita selalu ngomong, MWG selalu akan memodifikasi sesuai dengan fungsinya dengan baik. Kita pasang dari segi braking system, itu kita rubah. Braking system kita percayain sama Ako 1, ini Ako 1 16 mili. Ya kan, setelah itu brake line-nya tetap masih original karena memang brake line-nya KTM bahannya udah braided, udah keren. Setelah itu untuk belakang yang kita rubah, untuk kaliper kita rubah di belakang. Jadi untuk braking system kita rubah master rem depan dan kaliper belakang. Kaliper belakang kita Brembo P2 kita pakai, terus pakai tambahan bracket dari WR3, jadi posisinya dari bawah. Habis itu masih dalam posisi di riding position, masih di di posisi di stang, kopling.
Koplingnya kita yang pasti kita rubah juga. Kopling di sini kita pasangin Ako 1. Karena kenapa? Kita pengen kanan kiri nih sama Ako 1 dan Ako 1. Jadi bisa dibilang ini untuk kanan kiri kita pakai Ako 1. Koplingnya kita pasangin Ako 1. Setelah itu untuk kenyamanan ini yang kita bikin dan jadinya juga keren, ridingnya juga enak. Itu racernya kita pasangin dari FXR buat Duke 690 dengan diameter 28 mm. Terus untuk stangnya sama kayak motor Duke-nya Icon MWG. Kita percayain ke DMV. Ini dia DMV bisa dibilang stang karbon yang udah terbukti kualitasnya, udah terbukti ya kualitas dan bentuknya tuh paling oke. Jadi kita bikin, kita ganti pakai DMV. Nah, untuk di kemudinya, di kendalinya, ini kita tambahin juga karena emang Om Bayu pengen gimana caranya biar handlingnya itu jauh lebih nyaman, ya kan? Akhirnya kita percayain sama Öhlins. Kita percayain pakai Öhlins steering damper yang SD 300. Ini kita pasangin dengan bracket FXR juga. Jadi di bagian depan kokpit nanti kalian bisa lihat gokil deh. Lengkap, fungsional, dan pas sama estetikanya. Nah, terus untuk ke depan headlamp. Oh iya, headlamp ini kita ganti pakai punyanya Power Parts. Jadi headlamp Power Parts. Cuman lampunya kita ganti, kita custom pakai Proji. Jadi kita jadikan Proji. Nah, cuma memang lampu Proji ada sedikit masalah dengan keterangan. Jadi kita berdua kita sepakat untuk kita tambahin lampu lagi, yaitu di bawah. Ini kita pasangin gold runway yang kita install ke frame slider. Jadi frame slider itu sekalian dudukan gold runway. Jadi keren banget, fungsinya ada, tempatnya juga bagus. Kita ke daerah belakang, yang pasti sih, ya kan, selain masalah rem dan yang lain, suspensi juga nggak kalah penting. Suspensi seperti biasa, selalu kita kepercayaan ke Öhlins. Untuk suspensi belakang kita pakai Öhlins BM735 seperti biasa, itu kita yang bikin untuk bakalan ya untuk bisa pakai di Duke dan akhirnya jadi lebih keren, lebih enak. Jadi Öhlins untuk di belakang pakai BM735. Habis itu untuk knalpot, ini knalpot agak unik. Waktu itu Thunder Titanium untuk KTM belum rilis. Jadi kita pakai yang competition, yang kompetisi. Harganya lumayan lebih mahal, dia titanium. Harganya lumayan lebih mahal, tapi memang agak sedikit perbedaan sih setelah kita cobain. Gitu. Kenapa agak kok ada perbedaan harga? Ternyata memang beda juga. Jadi ini ini Aero Thunder Titanium yang kompetisi, ya kan? Terus yang pasti jok buat KTM memang lumayan agak keras. Jadi kita pasangin power part atau ergo seat, power parts untuk joknya. Terus single seat karena kebetulan beliau jarang berdua, jadi kita pasangin single seat. Dan posisi knalpotnya kalian bisa lihat, posisi knalpotnya dia jadi underbelly. Ini benar-benar kita konsepin dari awal gimana caranya biar si underbelly ini terpasang tapi bracketnya nggak kelihatan. Karena buat teman-teman mungkin agak sedikit masalah kalau bikin underbelly di Duke. Kalau di RC mungkin gampang, tapi kalau di Duke agak sedikit susah. Karena kenapa, bracketnya itu yang mesti diperhatikan. Dan seperti gue bilang tadi, kesempurnaan dalam padu-padanin spare part atau aksesoris itu harus benar-benar pas banget. Jadi gue bikinin bracket khusus di belakang dan yang pasti jadi nggak kelihatan seperti ada bracketnya. Jadi ini gue puas banget ngerjain knalpot ini, ya kan. Habis itu full step. Nah, oke, ini full step kita pasangin FXR. Ini yang udah lumayan jarang, sekarang udah nggak banyak lagi karena ini full step FXR yang pertama-tama. Ini dia riding posisinya bisa di-adjust. Jadi ada 3 adjustan untuk naik turun, untuk maju mundur. Full step kita ganti. Terus tail tidy kita ganti dengan RNG karena emang lebih keren. Tail tidy-nya pendek, cuman buat ngehindarin biar nggak nyiprat, itu kita pasangin mudguard. Mudguard by FXR juga kita pasangin, jadi biar nggak nyiprat, bener ya, apalagi kalau musim hujan. Gitu. Masih banyak detail-detail lain, cuman yang pasti ini salah satu kepuasan atau salah satu signature-nya MWG juga, yang MWG build dari nol, from
from zero to gokil, from zero jadi keren gitu kan, dari nol sampai akhirnya bagus, sampai akhirnya ini juga pernah diliput sama salah satu media otomotif ternama di Indonesia. Alhamdulillah, thank you buat teman-teman media. Ini bisa jadi referensi kalian, pecinta KTM, pencinta Duk mungkin yang model lama. Kalau Duk model lama pun bisa dibikin jadi gokil. Ini bisa jadi referensi kalian. Kalian ntar bakal lihat lebih detail lagi apa-apa aja yang kepasang, gitu kan. Sebetulnya masih banyak pernak-pernik yang lain, cuman ya, ntar kalian bisa lihat sendiri deh. Gue nafsit gue untuk motor ini. Dan akhirnya kita bisa ini juga, hasilnya bisa kita review total juga di motor, gitu kan. So, buat teman-teman yang mau nanya-nanya, mungkin memang agak slow respon kalau komen di bawah, ya kan. Tapi it's okay, kita tetap baca kok komen-komen kalian. Jadi, kalau kalian mau komen, kalian bisa komen di bawah. Terus yang pasti jangan lupa like, subscribe, share. Terus tonton terus yang pasti video-video dari kita dari Monkey Work Garage. Dan jangan lupa juga follow IG kita di Monkey Work underscore garage. Gue kadang-kadang suka skip gue kalau ngomong akun IG gue sendiri, ya kan? Ya, Monkey Work underscore garage. Terus kalian bisa juga cek untuk marketplace kita, katalog kita itu di web kita di www.monkeyworkgarage.com. Dan kalian bisa cek, bisa WhatsApp juga di situ dan bisa ngobrol langsung dengan gua, Herman. Jadi mau nanya-nanya lebih enak, ya kan? Itu aja sih video minggu ini dari kita Monkey Work Garage di channel YouTube kita Monkey Work Garage TV. Jangan lupa pokoknya selalu pantauin terus YouTube kita akan bahas motor-motor KTM yang keren lagi lainnya, dan yang pasti yang bisa jadi informasi dan berguna buat teman-teman pecinta KTM. Itu aja. See you next week. Bye-bye.